Pria ini hanya ingin menyalin puisi. Anehnya, di tengah jalan dia malah bertemu pemeriksaan polisi. Namun, dia sama sekali tidak panik. Dia langsung mengeluarkan identitas forensik dari saku. Karena dia adalah orang dalam, maka pemeriksaan pun otomatis dibatalkan. Dexter terpaksa lembur. Namun, sebagai seorang pembutuh berantai, ketika melihat potongan tubuh yang termutilasi dari orang yang dibutuhnya, saat ditemukan oleh polisi, dia masih merasa sedikit cemas. Jika polisi melacak identitas korban melalui sidik jari, maka dia akan dalam bahaya. Untungnya, Masuka yang menangani kasus ini sangat mempercayai Dexter. Dia sama sekali tidak berniat mengawasi otopsi Dexter. Maka, karena berada di tepi danau Crocodile Bay, dengan sebuah teriakan, Dexter mulai pertunjukannya. Mayat yang menjadi barang bukti kunci masuk ke dalam perut buaya. Mary sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi Dexter. Untungnya, Masuka sangat setia. Namun, karena tidak ada mayat, maka kasus pembutuhan pun otomatis tidak ada lagi. Dexter selamat dari sebuah bahaya. Namun, sekarang ada satu mayat di dalam mobilnya. Menggunakan cara memberi makan buaya untuk mengatasi risiko terlalu berbahaya, dia hanya bisa mencari cara lain. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Dexter menyeret mayat ke pinggiran kota. Ini adalah pusat pengolahan sampah terbesar di Miami. Cukup dengan melempar mayat ke dalam truk, entah itu dibakar atau dikubur. 3 jam kemudian, mayat akan sepenuhnya menghilang di tumpukan sampah. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, kamu bisa membuang sampah di sini, tapi tidak boleh membawa pulang barang yang bukan milikmu. Dexter segera membayar harga untuk itu. Ketika dia pulang ke rumah, mandi, dan bersiap untuk bekerja, pacarnya, Sofia, mencarinya. Mereka baru saja mulai berkencan. Ini adalah waktu yang tepat. Ketika ditanya mengapa dia tidak di rumah semalam, Dexter menjawab dengan jujur. Semalam dia pergi ke Bayou untuk menangani lokasi kejahatan. Tapi di detik berikutnya, dia dipukul wajahnya oleh payung kecil di mobil. Barang ini tidak mungkin muncul di lantai rawa. Sofia pergi dengan marah. Dexter juga tidak memiliki pengalaman menenangkan pacar. Dia hanya bisa pergi ke kantor polisi terlebih dahulu. Tapi adiknya, Deborah, yang menjadi korban, di mana mobil yang dijanjikan untuk menjemputnya ke sekolah. Namun dibandingkan dengan Sofia, Dexter sekarang memiliki hal yang lebih penting untuk diurus. Dia harus mencari lokasi pembuangan mayat yang tepat. Dia pernah berpikir untuk membuangnya ke sungai. Tapi di sana ada terlalu banyak orang yang suka ikut campur. Di pantai juga tidak bisa. Banyak pengunjung yang berjemur, itu tidak aman. Mungkin di laut bisa jadi pilihan. Tapi Dexter perlu membeli sebuah perahu. Sebagai karyawan magang, dia belum punya cukup uang. Tidak ada pilihan. Dexter terpaksa terjun ke ruang arsip. Dia berharap bisa belajar sedikit pengalaman dari senior. Ada yang mengubah mayat menjadi berbagai macam ukiran tulang. Tapi keterampilan ini sudah lama hilang. Dia ingin belajar, tapi tidak bisa. Ada juga yang memberi mayat kepada anjing peliharaan mereka. Tapi dia tidak terpikirkan. Tapi Dexter sementara tidak memiliki rencana untuk memelihara hewan. Yang ini juga harus dilewati. Ada metode pembuangan mayat yang disebut badut pembutuh yang juga cukup baik, yaitu dengan mengubur orang di tanah halaman belakang rumah. Tapi jika lubang yang digali tidak cukup dalam, seiring waktu, akan ada bau mayat. Dan Dexter juga tidak ingin keluarganya tahu. Melihat metode para senior yang memiliki celah, dia kemudian beralih untuk bertanya kepada detektif berpengalaman. Tapi saat semua orang sedang asyik berbincang, suasana di depan kantor polisi tiba-tiba menjadi serius. Ternyata sebuah jari telah dikirim ke kantor polisi. Setelah kejadian itu terakhir kali, beberapa hari kemudian, seorang anak kehilangan jari ditemukan. Mati di bawah jembatan. Kali ini orang yang hilang adalah putra Sheriff Aaron. Polisi tentu saja sangat memperhatikan. Dexter ingin membantu. Tapi kasus sebesar ini, sama sekali tidak bisa diintervensi oleh seorang karyawan magang. Dia merasa cemas. Dia hanya bisa mengambil kotak yang berisi jari dan mulai mengamatinya. Ternyata dia secara tidak sengaja menemukan setetes darah merah di sampingnya. Dia seketika memasuki identitas si pembutuh. Sangat mungkin bahwa pelaku secara tidak sengaja terluka di pergelangan tangan oleh anak itu, sehingga darahnya menetes ke kotak itu. Dia menyampaikan informasi ini kepada Tanya. Tapi apakah setetes darah ini benar-benar milik si pembutuh? Di sisi lain, Aaron tentu saja juga mengetahui berita ini. Lagi pula yang terlibat adalah anaknya sendiri. Dia sangat ingin tahu siapa pelakunya. Tapi pada malam itu, Dexter mengambil kesempatan setelah semua orang pulang kerja, dan diam-diam kembali ke kantor forensik, mengeluarkan jari itu dan mengamatinya dengan seksama. Dia menemukan ada luka yang sulit terlihat di tempat potongan jari. Artinya, si pembutuh ragu sejenak saat melakukan aksinya. Ini benar-benar berbeda dari sayatan di kasus sebelumnya.
Seharusnya, ini sudah yang kedua kalinya. Seharusnya lebih tegas dalam bertindak. Apakah mungkin ini dilakukan oleh orang yang dikenal? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sheriff Aaron datang lebih awal ke kantor forensik. Dia segera mendapatkan hasil tes darah. Sayangnya, pada tahun 1991, tes DNA belum umum digunakan. Sebagian besar waktu, polisi hanya bisa membandingkan berdasarkan golongan darah. Dan darah di luar kotak cocok dengan golongan darah jari. Satu-satunya petunjuk tentang pelaku terputus di sini. Dexter merasa mungkin pelaku memiliki golongan darah yang sama dengan anak tersebut. Mereka bisa terus mengajukan permohonan untuk tes DNA. Namun, saat berbicara, dia tiba-tiba melihat perban di pergelangan tangan Aaron. Meskipun dia menjelaskan bahwa itu terluka saat memperbaiki AC. Namun, insting seorang pembutuh memberitahunya bahwa Aaron adalah pembutuh berantai yang khusus membutuh anak-anak. Lebih awal dari yang kukira.